Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Semangat menyimak. Setelah kita tahu tadi ada jenis-jenis dari perhitungan sistem persediaan, kemudian kita masuk ke penjelasannya nih. Yang pertama yaitu sistem perpetual system atau sistem perpetual nih. Apa sih pengertiannya? Oke, pengertiannya yaitu perusahaan mencatat secara terperinci biaya pada setiap pembelian dan juga penjualan persediaan. Kemudian yang kedua, kartu persediaan menunjukkan jumlah persediaan yang harus ada untuk setiap item. Dan kemudian yang ketiga, perusahaan menentukan besarnya harga pokok penjualan pada setiap kali terjadi penjualan. Oke, kemudian apa sih kelebihan dari sistem perpetual? Ada 3 kelebihan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, biasanya digunakan untuk jenis barang dagangan yang mempunyai nilai satuan tinggi. Untuk mempermudah perhitungan, maka untuk barang yang mempunyai nilai satuan tinggi dapat menggunakan metode perpetual agar lebih mempermudah untuk melakukan perhitungan. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan kuantitas dan biaya persediaan yang ada pada setiap saat. Dan kemudian yang ketiga, untuk memberikan kontrol persediaan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sistem periodik. Oke. Ini setelah kita tahu, tadi kita bahas tentang perpetual system atau sistem perpetual, yang sekarang kita masuk ke periodic system atau sistem periodik. Oke, ada 2 pengertian utama nih. Yang pertama, tidak mempunyai catatan yang detail atas persediaan barang dagang. Nah, periodic system seperti namanya periodik, berarti perhitungan akan dilakukan pada akhir periode atau periode-periode yang ditentukan. Kemudian pengertian utama yang kedua, harga pokok penjualan ditentukan berdasarkan hitungan. Nah, harga pokok tidak sama dengan pada sistem atau metode perpetual, karena pada periodic system harga pokok penjualan akan ditentukan melalui perhitungan ketika semua unsur yang ada pada inventory sudah terpenuhi. Oke, kemudian di sini ada nih perhitungan harga pokok penjualan dengan sistem periodik. Di sini contohkan ada beginning inventory atau persediaan awal yang berjumlah 100.000. Kemudian yang kedua ada unsur purchase net atau ibaratnya itu pembelian bersih. Kemudian ditambah yaitu 800.000 sehingga menghasilkan goods available for sale atau barang tersedia untuk dijual yaitu senilai 900.000. Nah, kemudian dikurangi dengan ending inventory atau persediaan akhir yang berjumlah 125.000 sehingga didapat harga pokok penjualan yaitu senilai 775.000. Kemudian lanjut nih, cost flow assumption atau asumsi aliran biaya. Di sini jelaskan terdapat 3 metode pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu metode FIFO atau biasa kita sebut dengan first in first out, atau yang dalam bahasa Indonesia itu lebih kita sering dengar masuk pertama keluar pertama. Kemudian yang kedua ada LIFO, last in first out, yang artinya dalam bahasa Indonesia berarti masuk terakhir keluar pertama. Dan kemudian yang ketiga yaitu rata-rata atau average, yang dalam bahasa Indonesia biasa dicatat dengan menggunakan sistem rata-rata. Oke. Namun karena terdapat beberapa alasan saat ini metode pencatatan persediaan LIFO sudah tidak dipergunakan untuk digunakan dalam suatu perusahaan. Kemudian kita masuk untuk pencatatan pembelian barang dagang. Oke, di sini dikatakan nih, setiap pembelian yang dilakukan oleh perusahaan harus disertai dengan dokumen transaksi untuk mendukung pembelian tersebut. Oke, dokumen transaksinya itu bisa berupa faktur pembelian atau nota pembelian juga. Nah, di sini kan sudah tersedia nih invoice atau faktur pembelian. Nah, ayat jurnal itu bagaimana? Oke, let's this out. Ayat jurnal yang digunakan dalam mencatat pembelian yang buktinya sudah tertera di sampingnya nih, kita harus mengetahui dulu ini dilakukan secara kredit atau tunai. Oke, karena tulisannya sudah ada invoice, berarti itu merupakan pembelian secara kredit. Sehingga akun yang didebit inventory, mengapa dicatat inventory? Karena menggunakan sistem
sistem perpetual. Kemudian akun kreditnya yaitu accounts payable. Menggunakan accounts payable karena transaksi pembelian dilakukan secara kredit. Kemudian di bawahnya jangan lupa kita beri keterangan mencatat pembelian secara kredit. Nah, nominalnya kita juga perlu mengetahui ada dua barang yang dibeli pada transaksi di samping. Barang yang pertama itu senilai 2.300 dan barang yang kedua yaitu senilai 1.500. Sehingga ketika digabungkan maka akan diakumulasi senilai 3.800 rupiah. Oke, kemudian masuk lagi freight cost atau beban angkut. Oke, beban pengangkutan. Dalam istilah akuntansi kita sering mendengar sekali beban pengangkutan. Biasanya terjadi ketika kita melakukan pembelian suatu barang dagang atau pembelian barang. Oke, di sini ketentuan pengiriman dibedakan menjadi dua, yaitu ada FOB shipping point atau beban angkut pembelian dan FOB destination point atau beban angkut penjualan. Oke, FOB merupakan singkatan dari fee on board. Nah, di sini kita bahas dulu nih yang FOB shipping point. FOB shipping point dikatakan bahwa biaya pengiriman barang mulai dari gudang, penjualan sampai ke tangan pembeli itu semua biaya ditanggung oleh pihak pembeli. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar FOB shipping point buyer pays freight cost. Owner pays to buyer here. Berarti dia hanya memberikan asuransi sampai owner menaikkan suatu barangnya ke mobil, dan ketika mobil berjalan sampai ke tempat pembeli maka itu menjadi tanggung jawab pembeli. Kayak kemudian yang kedua FOB destination point. Nah, FOB destination point ini dikatakan bahwa biaya pengiriman barang mulai dari gudang penjualan sampai ke tangan pembeli ditanggung oleh pihak penjual. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar nih. FOB destination, seller pay freight cost, berarti penjual membayar biaya angkut penjualan. Oke, ownership pays to buyer here, berarti dari gudang sampai ke tempat pembeli, semua biaya ditanggung oleh penjual. Nah, di situ dari segala asuransi, biaya lain-lain itu ditanggung oleh penjual. Begitu. Selanjutnya adalah mengenai freight cost atau beban angkut. Jadi di dalam akuntansi perusahaan dagang itu ada dua jenis beban angkut, yaitu beban angkut menggunakan FOB shipping point dan juga beban angkut yang menggunakan FOB destination point. Bedanya apa sih? Kalau beban angkut FOB shipping point itu beban angkut yang ditanggung oleh pembeli, sedangkan FOB destination itu adalah beban angkut yang ditanggung oleh penjual. Contoh dari FOB shipping point atau beban angkut yang ditanggung pembeli adalah Raina Corporation, pembeli membayar kepada Visa Freight Corporation sebesar $150 atas biaya pengiriman pada tanggal 5 Mei 2020. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah freight in kita debit, terus cashnya kita kredit. Lalu untuk yang beban angkut yang ditanggung penjual atau FOB destination point itu diasumsikan apabila syarat pengiriman pada ilustrasi sebelumnya mengharuskan pihak Juno Corporation atau selaku pihak penjual untuk membayar biaya pengiriman, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah break out pada kas, dan biasanya sih ini mengurangi penjualannya sih gitu. Selanjutnya adalah purchase return and allowance. Jadi dalam perusahaan dagang, retur pembelian itu merupakan transaksi yang lumrah biasanya ya. Dan itu terjadi ketika pembeli mungkin merasa tidak puas karena barang yang diterima rusak atau cacat, atau kualitasnya rendah, atau tidak memenuhi spesifikasi pembeli, sehingga pembeli mengembalikan barang tersebut ke penjual. Sebenarnya ini gampang saja, ini kan retur dari kata bahasa Inggris ya, return gitu, artinya pengembalian gitu aja. Nah, for example atau contohnya adalah asumsikan Nana Stereo itu mengembalikan barang yang dibeli dengan harga $300 kepada Kiki Studio pada tanggal 8 Mei. The following entry atau jurnal yang dilakukan atau dicatat oleh Nana Stereo atas pengembalian persediaan itu adalah sebagai berikut.
account payable di debit 300, inventory aku kreditkan 300. Kenapa ini bisa terjadi? Karena barang itu ketika dibeli, dia itu pembelian kredit. Maka di sini dia ketika terjadi pembelian, maka ada account payable yang dikreditkan. Nah, ketika aku kembalikan, otomatis utangku akan aku kurangi dong, karena kan aku mengembalikan barang tersebut. Lalu ketika kita membeli, inventory kita tambah di debit. Tapi karena kita mengembalikan barang tersebut, otomatis inventory-nya kita kredit, begitu. Selanjutnya adalah purchase discount. Termin atau syarat pembayaran atas pembelian secara kredit dapat membuat pembeli mengklaim diskon atas pembayaran pada hari atau jangka waktu diskon. Example, asumsikan Nana Stereo itu membayar saldo utangnya 3.500.000 atau $3.500 dengan termin 2/10 dan per 30. Nah, di sini 3.500 itu dari mana? Dari invoice price-nya yaitu 3.800, kemudian dikurangi transaksi tadi, ada transaksi pengembalian barang kan, maka utang yang harus diakui adalah cuma 3.500 gitu. Jadi pada tanggal 4 Mei, hari terakhir dari diskon periodenya, itu kita hitung, yaitu 3.500 dikali dengan diskon yang kita terima yaitu 2%. Maka diketahui cash diskon yang kita terima adalah $70. Dan Nana Stereo itu harus bayar cuman 3.430. Jadi jurnal entry yang harus dicatat oleh Nana Stereo adalah account payable aku debitkan senilai 3.500, ini sisanya ya. Terus cash aku kredit senilai dengan uang yang harus aku bayar setelah dikurangi diskon yaitu 3.430. Lalu inventory aku kreditkan $70. Selanjutnya adalah sales of merchandise. Dalam sistem perpetual, penjual melakukan 2 entry atas setiap transaksi penjualan. Entry pertama, penjualan mendebit cash atau piutang usaha, kemudian mengkredit pendapatan atas penjualan. Dan entry kedua yaitu mencatat biaya atas barang dagangan yang dijual dengan cara mendebit akun harga pokok penjualan serta mengkredit akun persediaan. Example, Kiki Audio Supplies itu mencatat transaksinya pada tanggal 4 Mei, penjualan shake atas sebesar $3.800 kepada Nana Stereo. Nah, di sini asumsikan bahwa harga dari persediaan yang dijual itu 2.400. Maka pada saat tanggal 4 Mei muncul account receivable di debit 3.800 pada sales revenue atau pendapatan penjualan 3.800. Lalu kita mengakui HPP pada inventory 2.400. Selanjutnya yaitu sales return and allowance, yaitu retur penjualan merupakan transaksi yang terjadi ketika penjual menerima kembali barang dari pembeli. Ini kebalikan dari purchase return tadi ya. Jadi example Kiki Audio Supplies itu mencatat kredit atas pengembalian barang yang terjadi. Jadi pertama itu ada peningkatan di debit sebagai sales return dan allowance, kemudian ada pengurangan di kredit atas piutang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika dia menjual secara kredit itu kan muncul piutang. Nah, ketika dikembalikan otomatis piutangnya itu berkurang di kredit. Nah, jadi di sini itu kita akui kalau misalnya ketika ada sales return kemarin kan atau tadi kan kita pembeli kan mengembalikan 300, otomatis nanti si penjual kita itu menerima 300. Otomatis di sini sales return and allowance 300, ada accounts receivable 300. Lalu ternyata yang dikembalikan itu inventory-nya senilai 140. Maka di sini inventory kita bertambah 140 dan cost of goods sold kita berkurang 140. Lalu ada sales discount. Dalam melakukan transaksi penjualan secara kredit, penjual dapat menawarkan diskon kepada pelanggan atas pembayaran segera dalam jangka waktu diskon. Jadi tujuan diskon itu ya untuk memberikan motivasi kepada si pihak yang berhutang agar dapat membayar utangnya segera. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang utang dan piutang, mereka pasti punya yang namanya resiko. Nah, salah satu untuk mengurangi resiko tidak terbayarnya utang adalah dengan memberikan diskon. Nah, contohnya di sini ada Kiki Audio Supplies itu membuat jurnal sebagai berikut untuk mencatat penerimaan cash tanggal 14 Mei dari Nana Stereo. Tadi kan Nana Stereo itu menjurnal pembayaran utang. Nah, kalau ini kita itu mencatatnya sebagai penerimaan piutang. Nah, jadi cashnya kita akan menerima dari
Nana Stereo itu 3.430 karena dia dapat diskon. Nah, terus kita akui sales diskon di debit 70, lalu kita akui account receivable-nya berkurang di kredit 3.500. Nah, berhubung materi udah habis, gimana nih teman-teman? Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di forum yang telah kita sediakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.